Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi ja'alani wa iyyakum min ummati sayyidina Muhammad faj'ala nabiyyana Muhammadan i'tirafahu bi annana ummatahu Muhammad waj'alana Allah wa iyyakum min khiyari ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa dzurriyyati sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Dusturukum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubati wa ahlal halli wal aqdi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa nawwir qalbi bil ilmi ladunni wal kasbi. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi farduthu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para asatidah, dewan guru, para sesepuh, ayahanda dan ibunda, semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Besar Jabalus Salam dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya, dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami' Jabalus Salam dengan ibadah dan juga dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya, dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah, halal serta barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah sholat subuh, jamaah majlisul ilmi wa ta'lim. Semoga dengan keberadaan kita di majlis ta'lim ini, Allah angkat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Allah angkat penyakit-penyakit yang ada pada istri kita. Allah angkat penyakit-penyakit yang ada pada anak-anak kita semuanya, keluarga besar kita, guru-guru kita, dan semua orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan juga tentunya saudara-saudara kita muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, terkhusus mereka yang sedang rawat inap di dalam rumah-rumah sakit yang menunjukkan penyakit mereka serius untuk cepat ditangani. Semoga Allah segera menyembuhkan penyakit-penyakit kita dan mereka semuanya. Dan semoga Allah menyehatkan kita dan juga mereka dalam keadaan kita menggunakan kesehatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah angkat derajat kita menjadi kekasih-kekasih Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula, mengangkat derajat kita menjadi sebaik-baiknya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya bahagia, selamat dunia akhirat, dan semoga kelak dikumpulkan di dalam surga firdausnya dengan panutan kita semua, pemimpin hamba-hamba Allah yang soleh dan bertakwa. Beliaulah Kanjeng Al-Mustafa Sayyiduna Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamu alaih bila adab wala hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin. Amin ya rabbal.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim di Masjid Besar Jabalus Salam, waffaqani Allah wa iyyakum lil khairat. Pada kesempatan kali ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas tentang al-adab indan naum. Adab-adab seseorang ketika hendak tidur. Adabnya lumayan banyak. Tidak cukup dengan waktu yang singkat ini. Semoga bisa berlanjut nanti. Adab pertama orang yang akan tidur adalah al-wudu qabla naum, berwudu sebelum tidur. Ini sunnah sudah mulai banyak ditinggalkan ini. Wudu sebelum tidur. Orang sebagian hanya BAK, habis itu langsung tidur, tidak berwudu terlebih dahulu. Banyak enggak? Oh, diam. Berarti wudu semua nih, jangan-jangan. Ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Padahal ini termasuk amalan sunnah yang keutamaannya luar biasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamu alaih pernah bersabda, "Tahhiru hadhil ajsad tahharakumullah." Sucikanlah badan-badan kalian ini, maka Allah akan mensucikan kalian. Maksud di sini adalah kita semua untuk bersuci jangan ada najis, yang pertama. Kedua, bersuci dengan berwudu. Jadi suci tubuhnya, suci pakaiannya, dan yang paling terpenting lagi berwudu. Fa innahu laisa min 'abdin yabitu tahiran. Maka sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur di dalam keadaan suci illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun, kecuali malaikat akan menemani orang tersebut, hamba tersebut di sisi kepalanya. Jadi kalau kita tidur dalam keadaan punya wudu, Allah kirimkan sosok malaikat yang dia menemani tidur kita, yang dia posisinya di samping kepala kita. Mana Ustaz? Saya tidur semalaman habis wudu enggak ngelihat malaikat. Itu hal yang gaib. Sampean kalau ngelihat malaikat bukan hanya pingsan, tapi langsung mati takutnya. Karena hati kita tidak siap melihat hal-hal yang gaib seperti itu. Lah Kanjeng Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kurang apa beliau? Manusia yang paling sempurna, yang bersih hatinya, yang maksum tidak pernah berbuat maksiat. Tak kala beliau melihat sosok malaikat Jibril yang asli, yang tubuhnya sangat tinggi sampai ke langit, dibentangkan kedua sayapnya menutupi dunia ini, maka beliau pun ughmiya alaih, beliau pingsan. Itu Nabi. Ya kalau kita habis pingsan lanjut takutnya sampai ke tiang lahat kuburan, tidak mampu kita. Ini banyak malaikatnya ini. Orang yang hadir di majelis ta'lim ini banyak malaikatnya. Cuma kita tidak melihat. Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna.
Sesungguhnya para malaikat Allah itu pada membentangkan sayap-sayap mereka kepada orang-orang yang mencari ilmu agama, hadir di majelis taklim seperti saat ini. Ini majelis taklim ini warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat belajarnya dulu ya di majelis taklim. Terkhusus di masjid. Walaupun ya majelis taklimnya tidak hanya di masjid, di rumah juga ada. Kenapa para malaikat tersebut membentangkan sayapnya kepada mereka para penuntut ilmu agama, orang-orang yang hadir di majelis taklim? Karena mereka senang malaikat dengan apa yang diperbuat oleh hamba-hamba Allah mencari ilmu agama. Maka ini merupakan kenikmatan besar yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, nikmat besar. Nah, orang yang tidur dalam keadaan punya wudu, maka Allah kirimkan sosok malaikat yang menemani kita selama kita tidur sampai kita bangun dari tidur kita. La yanqalibu sa'atan minal lail. Tidaklah dia berbolak-balik semalam tersebut dalam tidurnya illa qala. Kecuali itu malaikat dia berdoa, ya Allah sudah nemeni kita. Kalau sudah ada malaikat, insya Allah seandainya tidak doa, nanti ada doanya ada doanya malaikat. Seandainya malaikat tidak doa, ada malaikat saja di samping kepala kita, insya Allah kalau ada orang-orang ingin berbuat jahat, na'udzubillah min dzalik. Dukun-dukun yang ingin berbuat jahat, na'udzubillahi min dzalik, insyaallah tidak sampai mengena kita insyaallah. Ya dijaga sama malaikat tersebut. Apalagi ini malaikat bukan hanya nemeni tidur kita, tapi malaikat tersebut berdoa, Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata tahira. Allahumma ighfir li 'abdik, ya Allah ampunilah hambamu ini, maka sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata tahira. Ya Allah ampunilah hambamu ini karena dia tidur bermalam dalam keadaan suci. Masya Allah. Kita didoakan malaikat agar diampuni dosa-dosa kita. Hebat mana kita punya bacaan istighfar dengan bacaan istighfarnya malaikat. Hebatan mana kira-kira? Mustajaban mana doanya kita dengan doanya malaikat? Coba pikir sendiri. Ya malaikatlah. Malaikat ini ibadun mukramun la ya'sunallaha abada. Mereka ini hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang hidupnya tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Itu para malaikat, makhluk suci mereka, tidak pernah berbuat maksiat. Kalau kita, belum maksiat hati, belum maksiat zahir. Ini nikmat besar, ini keutamaan besar. Tapi banyak yang meninggalkannya. Ada yang sudah tahu tapi tidak perhatian. Ada yang belum tahu. Nah, ini antara dua. Ya kalau belum tahu ya namanya belum tahu. Yang sudah tahu tidak diamalkan, lupa. Ada juga yang tahu tapi malas wudu. Ya memang ada setannya. Setan tidak senang kalau orang itu tidur dalam keadaan punya wudu. Bahkan ada riwayat mengatakan orang yang meninggal dunia dalam keadaan punya wudu itu didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Nah orang tidur itu kan kadang ada yang tidurnya keterusan.
Ada di pondok saya di Jawa Timur sana, seorang ustadz tidur tak kala dibangunin untuk tahajud, rupanya tak bangun, sudah habis sudah nafasnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alangkah indahnya kalau sebelum tidur sudah berwudu. Maka dalam riwayat malaikat Jibril hadir. Makanya setan membuat orang yang mau tidur dibikin malas, padahal sudah tahu sunnah berwudu sebelum tidur. Ya, jadi ya memang seperti itulah. Namanya amalan soleh itu ya kita kelahi sama setan. Kelahi sama hawa nafsu yang males kerjaannya. Sama semuanya. Yang sholat 5 waktu, yang sholat sunnah, yang ngaji Al-Quran, yang infak sedekah itu kelahi dulu sama setan. Kalau sedekah itu 70 setan itu yang menghalang-halangi. Jangan. Nah ini ya, yang pertama berwudu sebelum tidur. Adab yang kedua, an yattaji ala jihatil yumna, tidur berbaring ke arah kanan. Wa yastaqbilul qiblah, yang ketiga menghadap kiblat. Ini sunnah. Wow, ini banyak juga ditinggalkan ini. Di pondok pesantren guru saya Darul Mustafa Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Al-Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullahu ta'ala wa qaddallahu hajati wa talallahu umrahu matta'ana Allah bituli hayati syarifah. Di sana tidurnya itu pakai sarir, ranjang. Santri tidurnya pakai ranjang. Nah, ranjangnya itu tingkat 3. Nah, itu semuanya ranjangnya menghadap ke selatan dan utara. Jadi ada pesana. Sehingga tidurnya santri bisa mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala tidur. Jadi membaringkan tubuh kita dengan arah kanan. Lambung kanan berarti kepala di sini. Sana selatan utara. Utara. Nah, utara. Kakinya di selatan, kepala di utara. Kepala di utara. Kemudian menghadap kiblat. Percis jenazah tak kala dikebumikan di tiang lahat kuburan. Kalau orang sudah meninggal wajib, orang dikubur itu wajib menghadap kiblat dan dibaringkan. Lambung kanan menghadap ke sana, menghadap ke kiblat, wajib hukumnya. Bahkan kalau misalnya sudah dikubur tadi jenazahnya tidak dihadapkan ke kiblat, oh wajib dibongkar. Wajib hukum menghadap kiblat. Tapi kalau tidur sunnah, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak enggak yang ngamalin ini? Ya minimal pertama kali namanya tidur. Pertama kali gini, nanti ya selanjutnya sudah Allah, namanya orang tidak sadar. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataita madja'ak," jika kamu akan berbaring di tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah kamu seperti wudukmu untuk sholat. Ya seperti biasa wudu mau sholat seperti itu, mau tidur.
Ya, syukur-syukur habis wudu sholat sunnatal wudu. Wah bagus, lebih baik lagi. Seandainya ndak sholat sunnatal wudu atau sholat sunat yang lain langsung tidur, ya ndak apa-apa, masih baik daripada ndak wudu sama sekali. Tsumma taji ala shiqqikal aiman. Kemudian berbalinglah ke sebelah kanan, lambung kanan dengan menghadap ke kiblat. Sunnahnya demikian. Jadi seperti itu. Selain itu juga mengingatkan kita, ya Allah, nanti saya akan meninggal dunia, ya seperti inilah posisinya. Minimal di situ ada ingat kematian juga kita. Sehingga baca-baca doa dulu sebelum tidur. Karena tidak tahu kita bangun lagi apa tidak. Makanya tadi saya pertama kali membaca apa tadi? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini sunnah. Bangun tidur baca ini. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah tempat kami kembali. Jadi kita tadi itu mati. Cuma namanya kata para ulama mautus shaghir, mati kecil. Kenapa? Karena kita masih bernafas. Kalau mautul kabir, mati yang besar, itu sudah tidak bernafas. Itu yang dibawa ke tiang lahat kuburan. Semoga kita semua panjang umur sampai 99 tahun, sehat walafiat, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Ini yang enggak amin enggak tahu dah umurnya berapa nanti. Insyaallah semoga panjang umur, sehat walafiat. Nah, jadi subhanallah. Seperti itu. Sudah 3. Ar-rabi' yang keempat, at-taubatu an jami'il ma'asi khifa alaihi an ya'tiya ajaluhu. Bertaubat dari seluruh maksiat. Bertaubat dari seluruh maksiat sebelum tidur. Kenapa? Khawatir tak kala tidur ajalnya datang. Tadi yang saya ceritakan itu di pondok Ustaz, meninggal dunia, tidur rupanya berlanjut. Tidak ada yang tahu. Makanya kita bertaubat sebelum tidur. Makanya dengan cara tidur seperti itu, ya seperti nanti saya di kuburan, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, istighfar. Berapa kali? 3 kali atau lebih, terserah, tidak apa-apa. Cuma kalau istighfar itu sendiri dalam sehari usahakan minimal mi'ata marrah, 100 kali. Karena dalam riwayat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kalau ada pertanyaan, ya Ustaz, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya dosa? Ngapain Nabi Muhammad istighfar dan bertaubat kepada Allah? Iya, Nabi Muhammad maksum. Dan seluruh para nabi dan rasul dan juga para malaikat semuanya maksumun. Semuanya terjaga dari berbuat maksiat. Tidak ada yang berbuat maksiat mereka. Karena memang Allah yang menjaga. Mereka ini makhluk-makhluk suci. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad SAW beristighfar dan bertaubat? Dalam riwayat sampai 70 kali, dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Setiap hari itu istighfar dan bertobat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Allah dan juga saya bertaubat kepada Allah. Tak lain dan tak bukan ta'liman li ummati.
Tak lain dan tak bukan karena beliau ingin mengajarkan kita umatnya. Kalau Nabi saja yang terjaga dari berbuat maksiat, beristighfar, bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari, apalagi kita yang tidak dijamin terjaga dari berbuat maksiat. Maka kita pun hendaknya juga minimal 100 kali. Minimal paling sedikit. Terserah mau baca kapan. Termasuk sebelum tidur. Itu bertaubat. Astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi. Sogiriha wa kabiriha wa atubu ilaik. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Dari segala maksiat, baik dosa kecil, lebih-lebih dosa besar. Dan saya bertaubat dari semua itu maksiat ya Allah. Bertaubat kita sebelum tidur. Karena kita tidak tahu apakah kita akan bangun setelah tidur nanti. Kemudian yang selanjutnya al-khamis yang kelima, an yanwiya an yastayqidha qabla al-fajri li ada'i sholatit tahajjud. Niat untuk bangun sebelum azan subuh. Mau tujuannya untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi niat, ya Allah saya niat mau bangun sebelum azan subuh, saya mau sholat tahajud ya Allah. Nah seperti itu dalam hatinya. Jadi insya Allah dimudahkan sama Allah untuk bangun sholat tahajud. Dibangunkan insya Allah. Nah bangun, kalau waktunya bangun misalnya 1 jam sebelum azan subuh, enak bisa mandi, luar biasa. Mandi sebelum azan subuh itu mandi yang luar biasa. Sehat, bugar, fresh badan kita. Sembuh insya Allah dari aneka ragam penyakit. Itu mandi yang sehat itu. Makanya lihat orang-orang yang ahli tahajud, Masya Allah. Sehat-sehat. Kemudian as-sadis yang keenam, sholatul witri qablan naum. Sholat sunnah witir sebelum tidur. Liman lam yatayaqqan annahu sayaqumu qabla adzanis subuh. Bagi orang yang yakin, bagi orang yang menyangka, bagi orang yang tidak yakin kalau dia akan bangun sebelum adzan subuh, maka sholat witir sebelum tidur. Atau habis sholat sunat ba'diyatal isya langsung sholat witir tidak apa-apa. Atau mau sebelum tidur ya monggo. Bagi mereka yang tidak yakin akan bangun sebelum adzan subuh. Kadang bangun sebelum adzan subuh, kadang bangun pas adzan subuh. Ini tidak yakin orangnya, tidak istiqomah. Maka sholat sunat tarawihnya sebelum tidur. Tapi kalau dia memang istiqomah, bangun terus 1 jam sebelum adzan subuh, silakan sholatnya di akhir. Karena ada riwayat ij'alu akhira sholatikum fil laili witra. Jadikanlah akhir sholatmu di malam hari sholat witir. Jadi bagi yang terbiasa bangun sebelum adzan subuh, biasa tahajud, bangun, ya sudah, sholat witirnya nanti aja. Nanti tak kala bangun, misalnya mandi dulu, setelah habis mandi berwudu, sholat tahajud, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak, sholat sunnah hajah dan lain sebagainya. Habis itu ditutup dengan sholat sunat witir. Sholat sunat witir minimal berapa kali? Minimal rakaah wahidah, 1 rakaat. Cuma kata ulama fuqaha ahli fikih,
kalau setiap malam sholatnya 1 rakaat witir saja, hukumnya makruh. Setiap malam sholat witirnya 1 rakaat terus, makruh kata ulama fikih. Ini pas cek bakhilnya ini, pas cek kikirnya, sholat witir cuma 1. Yang minimal itu 3 rakaat. 3 rakaat. Boleh 2, 1, boleh langsung 3 rakaat. Nah, cuma kalau bisa kapan-kapan lebih dari 3 rakaat. Kenapa? Karena sholat witir ini sebenarnya 11 rakaat. Sebenarnya 11 rakaat sholat witir itu maksimalnya. Tapi orang banyaknya sholat witir 3 rakaat. Nah, itu sudah baik. Itu sudah baik. Kalau pas lagi males sekali atau lagi capek, lelah sekali, ya 1 rakaat. Tapi jangan sering-sering. Kalau setiap malam makruh kata ulama fikih. Minimal 3 rakaat. Cuma kalau bisa kadang-kadang naikkanlah. Masa 3 terus. 5, 7 rakaat, 9, 2, 2, 2, 2, 1. Kalau bisa kapan-kapan 11 rakaat. Sayyidil Walid, guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihi fid dharaini amin. Itu setiap malam sholat witirnya sampai 11 rakaat. Setiap malam. Dan beliau memang senang sholat. Senang sholat. Dan beliau di mobil itu kerjaannya sholat. Sampai dalam mobil sholat. Jadi kalau beliau berdakwah ke Indonesia, misalnya dari Pesuruan mau ke Malang, itu bisa jadi tidak ngomong-ngomongan sama sopirnya. Ngapain beliau sholat? Senang sholat. Dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau gemar senang sholat. Sampai kata Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari sebagian malam sholat sunnah di tengah malam sampai bengkak-bengkak kedua kaki beliau. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaihi. Sampai bengkak-bengkak kakinya. Gimana ndak bengkak Rasulullah? Rakaat pertama habis baca Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 2 juz lebih itu. Ada yang di sini pernah seperti itu. Habis itu ruku, belum, lanjut lagi baca surah Al-Imran. Habis itu ruku, belum, baca lagi surah An-Nisa. Habis itu ruku, belum, lanjut lagi baca surah Al-Maidah. Kalau tidak salah pas Al-Maidah baru ruku. Rukunya lama lagi. Nanti sujud kurang lebih seperti ruku. Gimana ndak bengkak kaki kayak gitu? Kalau saya punya guru almarhum rahimahullah ta'ala, guru saya di Jawa Timur, itu beliau setiap sholat tahajud 1 juz. Megang Al-Quran beliau. Karena beliau bukan hafizul Quran. Tapi istiqomahnya ini yang luar biasa. Ahli tahajud, istiqomah. Megang Al-Quran di dalam sholat tahajud berdiri. Sehingga beliau hatam Al-Quran di dalam sholat tahajud. 1 juz. Megang Al-Quran. Berdiri. Masya Allah. Nah, jadi sunnah kita sholat witir. Jangan sampai tidak sholat witir. Karena sholat witir ini bagi Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, hukumnya wajib. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Tapi bagi umatnya sunnah. Kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sholat witir wajib, bukan sunnah. Untung kita mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi jangan akhirnya karena sunnah ditinggalkan. Jangan. Rasulullah aja sholat witir, ya apalagi kita.
Seharusnya kita yang lebih banyak ibadahnya. Kalau Nabi sudah jelas masuk surga, bahkan beliau adalah orang yang pertama masuk surga. Tapi tetap sehebat apapun ibadah kita, tetap kita di bawah Nabi. Karena beliau imamul atqiya. Nabi Muhammad SAW itu imamnya orang-orang yang bertakwa. Tidak ada yang mengalahkan ketakwaan Rasul SAW. Makanya beliau itu non-stop 24 jam selalu ingat Allah. Beda dengan kita. Ya namanya manusia yang paling sempurna, al-insanul kamil huwa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia sempurna beliaulah Kanjeng Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat witir jangan sampai ditinggalkan. Apa faedahnya? Pertama, dapat pahala. Kedua, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu esa, satu, ganjil Allah satu, dan Allah mencintai sholat witir. Allah mencintai hambanya yang melaksanakan sholat witir. Jadi kalau kita sholat witir, maka kita akan dicintai Allah. Kalau kita dicintai Allah, maka apapun yang kita minta akan diberi oleh Allah. Apa yang kita mohon dalam doa-doa kita akan Allah segera ijabah. Karena kita dicintai Allah. Nah ini salah satunya. Cara supaya kita mendapatkan cintanya Allah dengan sholat witir. Sampai-sampai saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Salim bin Abdullah Syatri mengatakan aib li talibil ilmi la yusallil witra la yusallid duha walal witr. Aib suatu perbuatan tercelah. Suatu perbuatan tercelah. Seorang santri penuntut ilmu agama. Nah ini penuntut ilmu agama tidak sholat duha dan tidak sholat witir. Ini dua sholat jangan ditinggalkan. Karena bagi Nabi kita Muhammad SAW sholat duha dan sholat witir hukumnya wajib. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat duha dengan sholat witir. Dan keutamaannya luar biasa dua sholat tersebut. Insya Allah semoga nanti bisa dilanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Yaitu yang adab nomor 7. Adab tidur. Insya Allah. Silakan satu pertanyaan sebelum ditutup dengan doa. Ustaz, tanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik terkait dengan adab tidur. Pertanyaan saya Ustaz gini. Itu terkadang atau kebanyakan atau biasanya di bermazhab Syafi'i atau bermazhab lain ada yang menghalalkan bersentuhan kulit antara suami dengan istri. Ada juga yang mengharamkan. Jadi gimana kira-kira setelah wudu kemudian bersentuhan lagi dengan kulit pasangannya, apakah kembali wudu lagi? Itu kan ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ini terkait dengan bapak-bapak yang mungkin dari ibu-ibu juga yang mimpi basah. Bapak-bapak mimpi basah. Ya, tersendiri. Ini Ustaz, apakah langsung mandi atau cukup untuk wudhu saja baru tidur? Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat manfaat sekali, sangat baik sekali. Nah, pertanyaan pertama, apakah batal, bukan haram ya? Tidak haram nyentuh istri, halal. Apakah batal wudunya seorang suami menyentuh kulitnya istrinya sendiri? Ini memang
ada perbedaan di dalam madhab yang 4. Dalam madhab Imam Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu anhuma. Kita yang bermadhab Imam Syafi'i kebanyakan di Indonesia madhabnya Imam Syafi'i, termasuk di Yaman. Tempat ulun belajar, alhamdulillah itu juga madhabnya Imam Syafi'i kebanyakan. Bahkan insya Allah seluruh dunia yang paling terbanyak insya Allah madhabnya Imam Syafi'i. Nah, dalam madhab Imam Syafi'i bersentuhan kulit antara suami dan istri ini membatalkan wudhu. Jadi kalau sentuhan kulit batal wudhu. Loh, Ustadz kan kalau habis sholat subuh dianjurkan salaman. Cara salamannya suami ridaknya seperti ini. Dicium tangan suami. Ya, tidak batal. Karena ditutupi kain. Itu caranya. Jelas ya? Kalau misalnya mau salaman kita tidak mau batal. Karena kita masih mau lanjut sholat doa. Mau lanjut ngaji Al-Quran. Misalnya ya caranya kalau salaman sama istri ya seperti ini. Ditutupi tangan kita dengan kain sehingga tidak batal, tidak bersentuhan kulit tangan maupun hidungnya. Jelas ya? Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya batalnya wudhu suami istri inda syahwat, ketika syahwat. Jadi kalau kita tidak syahwat nyentuh tidak batal, itu dalam mazhab Maliki. Makanya sebagian orang Indonesia yang hendak melaksanakan umroh atau mau tawaf di Ka'bah itu kan kadang bisa kena injek kaki wanita kita. Apalagi atau bersentuhan tangannya dengan tangan kita lagi tawaf atau kena badan kita tangannya wanita yang lagi tawaf ya. Nah maka ya sebagian mereka berwudu dengan cara wudunya Imam Malik bin Anas. Jadi kita taklidan lil Imam Malik, kita mengikuti mazhabnya Imam Malik bahwasanya tidak batal bersentuhan kulit antara suami istri. Antara suami istri tidak batal kecuali tatkala syahwat. Kecuali tatkala syahwat. Kalau dengan syahwat batal. Nah, itu salah satu solusi. Cuma nanti wudunya seperti Imam Malik karena kita mau mengikuti di dalam pendapatnya Imam Malik, yaitu tidak batal wudu kecuali dengan syahwat. Jelas ya? Itu solusinya. Ustaz, nanti kita mau tidur, tentu kan biasanya kena sentuh, ya sudah, kan ada pendapatnya Imam Malik, aman saja. Berarti bersentuhan tidak batal. Tapi kalau mau sholat, kita ini kan mazhabnya Imam Syafi'i, jangan gonta-ganti. Itu kita gunakan ya, kita gunakan waktu kita butuh seperti mau tawaf. Nah, itu butuh. Maka kita mengikuti mazhab Imam Malik, bersentuhan kulit tidak batal. Jelas ya? Kalau madhab yang lain, madhab Imam Abu Hanifah itu lebih ekstrim lagi. Tidak batal kecuali jima. Tidak batal mau apa, tidak batal kecuali jima. Baik. Kemudian, jadi kalau kita seperti biasa di Indonesia ya jangan bersentuhan, khususnya kalau kita mau sholat. Tapi kalau mau tidur, karena biasanya mungkin bareng sama istri, ya tidak apa-apa kita ikut mazhab Imam Malik. Nanti kalau kita baru itu kena senggol dikit, ya wudhu lagi. Tidak selesai sudah tidur lagi. Ada solusi mazhabnya Imam Malik.
Nah, itu kan perlu juga kita kalau mau tidur. Tapi kalau mau sholat ya usahakan jangan pindah madhab. Orang kalau sholat kan masih bisa jaga-jaga, kita bisa jaga jarak. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana Ustaz seandainya ada orang yang tidur mimpi basah atau habis berhubungan gitu ya maksudnya ya? Apa mimpi basah? Maksudnya kalau mimpi basah saja, maksudnya mohon maaf, tahu mimpi basah? Mimpi basah itu bukan karena ngompol, bukan ya. Mimpi itu bahasanya dilembutkan sebenarnya itu. Mimpi basah itu maksudnya khurujul mani, keluarnya mani. Jangan sampai salah paham. Ini kadang ada santri, ada murid ditanya, apa itu mimpi basah? Ngompol Ustaz. Kacau ini. Sudah terangkan yang jelas. Maksudnya mimpi itu maksudnya bahasanya dilembutkan tujuannya. Cuma kalau tidak paham ya harus dijelaskan. Maksudnya itu khurujul mani. Keluarnya mani. Bukannya keluarnya pipis. No, keluarnya pipis ngompol tidak wajib mandi. Tapi wajib disucikan karena najis. Kalau keluar mani. Kalau dia belum balik ya jadi dewasa dia. Dia jadi balik dewasa. Gara-gara keluar mani tersebut dalam tidurnya. Wajib mandi besar. Niat tak kala mandi nanti. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Atau niat bahasa Indonesianya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Atau setelah hubungan suami istri dianjurkan langsung mandi. Sebenarnya dianjurkan langsung mandi. Kenapa? Karena orang yang dalam keadaan junub punya hadas besar, itu malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita. Malaikat rahmat itu tidak masuk. Jadi malaikat itu tidak masuk. Wah, kalau gitu Ustaz, saya mau junub aja tuh Ustaz, tidak mau mandi Ustaz. Kenapa? Biar saya panjang umur, kan malaikat tak masuk, ngawur. Itu malaikat rahmat. Kalau malaikat Israel mah masuk aja, tidak ngurus sampai junub, tidak mandi, cabut. Maksudnya malaikat rahmat. Bahkan kata para ulama, kata Al-Imamul Haddad, kalau malaikat rahmat tidak masuk, maka siapa yang masuk? Nah ini yang khawatirnya. Maka na'udzubillah min dzalik, jin kafir takutnya bisa masuk. Orang ngirim-ngirim anak panah, lampu merah, bukan lampu merah, bola api. Wah, ya sihir itu bisa masuk. Kenapa? Tidak ada malaikat rahmat. Makanya dianjurkan kita tidak punya hadas, dianjurkan segera mandi. Tapi kalau kita mungkin ini terlalu malam, dingin sekali, maka minimal kalau kita tidak mandi, karena kalau kita tidak mandi, mohon maaf, habis hubungan intim langsung tidur, makruh hukumnya. Termasuk habis hubungan intim langsung minum, makruh hukumnya, tidak baik. Tidur tidak baik dalam keadaan junub. Nah, gimana supaya tidurnya tidak makruh, minum makannya tidak makruh? Misalnya mau minum haus ini. Caranya pertama, mohon maaf, cuci kemaluannya terlebih dahulu, kemudian berwudu. Itu sunnah. Kalau kita tidak mau mandi, minimal cuci kemaluannya, kemudian berwudu. Ini juga amalan yang kadang ditinggalkan juga ini. Ya memang tidak wajib, sunnah. Cuma kalau sampean dalam keadaan junub, habis hubungan langsung minum, makan, tidur, hukumnya makruh. Dan bahkan kata para ulama, jangan salahkan kalau terjadi apa-apa. Ya gara-gara sampean sendiri tak mau wudu. Tapi kalau kita wudu, cuci kemaluan, berwudu, insya Allah aman, tidak jadi penyakit ini. Coba sampean tanya dokter, orang yang habis hubungan intim langsung minum, kemungkinan nanti akan timbul penyakit. Memang dilarang. Dalam Islam sudah dilarang, subhanallah. Tapi kalau kita berwudu tidak makruh.
Kalau sudah kita berwudu, sudah cuci kemaluan, kemudian berwudu, tidak makruh kita makan, minum, termasuk tidur, tidak makruh. Tapi ada bahayanya nggak Ustaz? Allahu a'lam. Allahu a'lam, tidak tahu saya. Tapi kalau misalnya hendak wudu langsung makan minum, tidak cuci kemaluan langsung makan minum, ini nih yang khawatirnya takut ada terkena penyakit. Nauzubillahi min dzalik. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami ya Allah ilmu yang banyak, yang bermanfaat dan barokah, dan berilah kami taufik, hidayah serta ma'unah pertolongan-Mu ya Allah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kami ketahui dan nasihat-nasihat yang telah kami dengar. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya dan mengikuti segala gerak-geriknya, sehingga Rasulullah pun mencintai kami dan Allah Subhanahu wa taala pun mencintai kami, sehingga kami pun akan dijadikan orang-orang yang bahagia selamat dunia akhirat, dan Engkau kumpulkan kami dengan manusia yang paling kami cintai, Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surgamu fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.